Kalau kita melihat ya secara umum masalah-masalah yang kami coba lihat dalam perumusan kebijakan pengendalian ini ya, ini ada beberapa hal saja, tapi saya pokok-pokoknya saja saya sampaikan adalah pertama adalah penentuan batas fisik ya. Penentuan batas fisik ini menyangkut delineasi danau ya. Bagaimana kita mendefinisikan danau itu? Apakah dari tampilan citra ya? Kita lihat dari citra ada wilayah perairan itu adalah danau ya. Ataukah kita melihat dari aspek limpasan tertinggi ya. Limpasan tertinggi ini bisa saja ini adalah banjir tertinggi yang pernah terjadi gitu, ataupun elevasi tertinggi ya, atau rata-rata, ataupun kita tentukan di titik outlet ya. Nah, ini pengalaman kami, hampir semua ini pernah kami terapkan ya dalam penentuan delineasi danau ini ya. Seperti misalnya limpasan tertinggi itu seperti kasus Danau Batur ya, sehingga pada akhirnya kita menentukan di angka tertentu ya, kalau tidak salah terakhir 1031 meter itu sebagai titik tertinggi yang kita definisikan sebagai danau ya, ataupun elevasi tertinggi. Nah, ini biasanya kita terapkan pada kasus waduk ini biasanya. Jadi elevasi tertinggi ini dari limpasan air buangan ya di pintu bendungan ya. Kemudian juga di titik outlet di beberapa lokasi seperti misalnya di Danau Maninjau dan sebagainya. Pada ini kita mengambil ukuran di titik outlet ya. Jadi memang ada beberapa cara ya dalam melihat dan menentukan danau tersebut ya. Kemudian kita juga harus mendefinisikan yang disebut dengan kawasan danau ya. Apa itu disebut dengan kawasan danau? Jadi sementara kemarin kita sudah sampai kepada rumusan itu menyangkut adalah area sempadan ya. Area sempadan itu kalau kita mengacu pada ketentuan Permen PU 28 itu 50 meter. Tetapi ada beberapa RT RW yang menyebut sampai 100 meter ya. Dan ini kita akomodasi semua. Kemudian juga menentukan pengaman ekologis ya. Ini sudah jadi rumus umum yang kami terapkan selama ini, berjarak 500 meter dari sempadan ya. Kemudian daerah tangkapan air yang menyangkut area di mana air di tempat tersebut akan mengumpul ya. Kemudian juga area yang kita pertimbangkan sebagai rawan bencana ya. Jadi ini memang masuk dalam kategori danau juga. Nanti kita coba lihat dan kita kaji dalam beberapa kasus ya. Kemudian juga penentuan daya dukung dan daya tampung. Nah, ini kita lari kepada beberapa isu ya. Seperti misalnya isu pelestarian ya. Ini misalnya menyangkut keanekaragaman hayati yang ada di kawasan danau tersebut ya. Dan biasanya ini teman-teman dari LHK ini yang agak sedikit keras ya dalam masalah-masalah ini, bagaimana menyelamatkan termasuk dari BRIN ya. Kemarin kita dari BRIN juga ada beberapa kasus hewan lokal ya, hewan endemik yang ada di tempat tersebut ya, seperti di kasus di Danau Kerinci ya, itu ada ikan yang seperti ikan salmon ya, yang bisa bisa berkelana sampai ke hilir gitu ya, dan kembali lagi. Kemudian isu kualitas air ini biasanya dari teman-teman PU, dia agak concern dalam masalah kualitas air ini, menyangkut kemampuan daripada badan air tersebut ya dalam menyediakan terutama air baku ya. Kemudian perubahan-perubahan fisiografis ya. Jadi seperti misalnya ada perubahan bentuk daripada badan air ya dan sebagainya, dan ini merupakan isu-isu yang selama ini related ya ataupun berhubungan dengan permasalahan daya dukung dan daya tampung. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang ya dari tempat tersebut, dari beberapa isu ini ya, kita bisa mengatakan bahwa daya dukung dan daya tampungnya sudah turun ya. Kemudian juga hal yang lain menyangkut masalah penentuan pemanfaatan ya.
Karena kita melihat ada variasi pemanfaatan ya, tidak semata-mata sebagai penyedia air baku ya. Kalau kita baca di Undang-Undang 17 2019 kalau nggak salah itu, kita bisa melihat fungsi-fungsi daripada sumber daya air tersebut apa ya. Kemudian juga pada kenyataannya pemanfaatannya itu tidak terbatas kepada kebutuhan domestik ya. Terkadang juga ada untuk kebutuhan pertanian, kemudian ada untuk wisata ataupun rekreasi ya, kemudian ada kebutuhan untuk transportasi dan sebagainya. Jadi ini cukup banyak variasi ya pemanfaatan yang tentunya perlu ada penataan, dan memang kasus dari satu danau lain itu berbeda-beda ya. Kemudian menyangkut masalah batas-batas toleransi ya. Jadi kalau kita menerapkan ketentuan secara kaku ya, ini boleh dikatakan tidak akan ada pembangunan yang berlangsung di tempat tersebut ya, dan mungkin masyarakat juga akan menderita ya. Ini saya temukan, saya sebutkan aja, ada satu waduk di Jawa itu yang tidak boleh diambil airnya oleh pengelola ya, sehingga ya ini agak sedikit bertolak belakang ya dari fungsi penyediaan waduk tersebut. Kemudian adanya pembatasan guna lahan, pada hakikatnya kita nanti akan harus membatasi ya apa-apa yang boleh ada dalam hal pemanfaatan guna lahan ini, terutama apapun itu sudah ditentukan di dalam rencana tata ruang ya. Terkadang rencana tata ruang itu sudah mengatur ya, ini boleh untuk permukiman, ini boleh untuk suatu fungsi tertentu ya, tetapi intensitas dan sebagainya terkadang tidak sampai ke sana ya. Jadi ini memang kita akan batasi. Kemudian hal yang berikutnya adalah menyangkut masalah pengelolaan dan pengendalian. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan lagi. Ini kita juga mencoba mengkaji kompetensi dari berbagai macam instansi dan sektor, terutama di dalam pengelolaan kawasan tersebut, serta wewenang dan power sharing. Sebagai contoh yang cukup ramai itu kemarin, kebetulan kami baru menyelesaikan yang Rawadanau ya, di Banten itu. Rawadanau itu kalau kita lihat ya, wujud airnya nggak ada ya, tapi itu kita didefinisikan oleh teman-teman Kementerian PUPR itu sebagai danau ya, dan mereka sudah menentukan suatu titik ketinggian. Sementara di sisi lain teman-teman dari LHK menentukan itu sebagai taman nasional gitu loh. Taman nasional Pak ya, taman nasional, taman wisata alam ya. Dan itu suaka alam ya, dan itu betul-betul dalam perlindungan teman-teman dari BKSDA ya, dari LHK dan sebagainya. Nah sekarang kan harus didudukan ini sebenarnya fungsinya nih danau ataukah taman nasional. Nah ini sebagai contoh seperti itu. Sama halnya dengan kasus nanti yang kita akan hadapi yang Danau Dendam Tak Sudah ini, kita lihat sudah ada upaya yang cukup aktif ya dari teman-teman dari LHK untuk menentukan itu sebagai taman wisata alam ya, atau bagian daripada taman nasional juga gitu ya. Kalau kita melihat dari kondisi dari geomorfologinya itu memang mendukung tentang hal tersebut ya. Tetapi di lain pihak saya kira dari teman-teman dari PU juga sudah mempunyai suatu pandangan tersendiri tentang Danau Dendam Tak Sudah ini. Nah ini masalah kompetensi dan wewenang ini kan perlu didudukan ya. Kemudian dalam beberapa hal juga kita akan mendudukkan peran daripada pemerintah daerah ya, terutama dari pemerintah provinsi ya, dan juga dari pemerintah kabupaten kota ya, terkait dengan terutama dalam aspek pengendalian ya. Kalau aspek pengelolaan mungkin kita akan serahkan kepada kompetensi sektor lah gitu kurang lebih. Tetapi dalam beberapa hal yang sewajarnya pemerintah daerah untuk melakukan fungsinya di situ, kita akan coba dudukkan. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya seluruh hal-hal yang dibicarakan ini menyangkut masalah-masalah yang normatif ya, ataupun cita-cita harapan kita ya tentang bagaimana suatu danau itu bisa dimanfaatkan ya, dibangun dan dikembangkan ya secara normatif ya. Jadi itu menjadi norma-norma, dan ini kita coba rumuskan sebagai suatu kaidah hukum untuk pada akhirnya nanti kalau dia sudah menjadi suatu kaidah hukum,
kita tuangkan dalam suatu ketentuan sehingga dapat dilakukan penegakan hukum tata ruangnya.